Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Nur Askia. You can call me Askia. Kalian bisa panggil aku Askia. Dan oke, jadi nggak perlu berlama-lama. Aku harap semoga kalian sehat selalu, kalian bahagia selalu, mental dan fisik kalian oke. Terutama mental. Karena kalian tahu mental itu sangat berpengaruh ya. Mungkin kalau disakitin secara fisik nggak apa-apa, nggak terlalu sakit, tapi kalau hati yang sakit, mental yang hancur, trauma, itu sangat menyakitkan. Jadi aku harap semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama, sekarang aku akan ngebahas video tentang yang dekat banget dengan hidup kita, yang sering terjadi di kehidupan kita. Sekarang kita akan ngebahas sesuatu yang bertopik tentang pertemanan. Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa capek secara emosional setelah ketemu teman tertentu, atau malah sebaliknya? Ada yang penuh energi, termotivasi, dan merasa percaya diri setelah ngobrol dengan teman atau sahabatmu yang itu. Ada yang malah ngerasa down, ada yang malah ngerasa capek, lelah setelah ketemu sama dia. Ada nggak sih? Nah, itulah kekuatan dari pertemanan. Tapi gak semua pertemanan itu sehat. Ada yang baik, ada yang toksik. Ada yang membangun, ada juga yang justru menghancurkan kita perlahan-lahan. Oke, hari ini kita akan kupas habis tentang pertemanan yang sehat, cara mengenali pertemanan yang toksik, dan bagaimana menemukan atau menjadi teman yang membuat kita tumbuh ke versi terbaik diri kita sendiri. Oke, bagian 1. Yang pertama, apa itu pertemanan yang sehat? Pertemanan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung, penuh rasa hormat, jujur, dan membuat kita merasa diterima apa adanya. Teman yang baik itu gak yang selalu setuju sama kita, tapi yang berani kasih masukan secara jujur, tapi dengan cara yang baik. Oke, teman yang baik adalah yang tempat kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita nggak perlu pakai topeng, nggak perlu berpura-pura, nggak perlu pura-pura kuat kita depan dia, atau merasa harus selalu sempurna. Jadi mereka yang menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itulah ciri-ciri teman yang sehat. Kemudian ciri-ciri teman yang sehat juga yaitu ada komunikasi terbuka dan jujur, saling menghormati batas pribadi, ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadi nggak berat sebelah, nggak yang ini 50, yang ini 100, nggak yang pelit atau ketahan gitu ya. Maksudnya kita terus yang memberi tanpa ada timbal balik. Kemudian yang mendukung mimpi dan tujuan kita, yang nggak ngerasa tersaingi antara kawan. Misalnya ini sahabat, tapi pas kita ngeraih mimpi kita, dia merasa tersaingi. Oh, dia jadi lebih pinter, dia jadi nggak suka gitu. Nggak yang begitu, tapi saling mendukung mimpi dan tujuan, saling nge-support. Kemudian ciri teman yang sehat juga tidak membuat kita merasa kecil atau nggak cukup. Nah, kemudian bagian 2, mengenali pertemanan yang toksik, yaitu pertemanan yang nggak sehat. Sekarang mari kita bahas sisi gelapnya pertemanan yang toksik. Toxic friendship itu bisa kelihatan halus, tapi lama-lama menyakitkan kita. Dan ini beberapa tandanya. Yang pertama, teman sering meremehkan atau mengecilkan kamu. Dia sering ngeremehin kita atau mengecilkan, menyudutkan. Kemudian mereka hanya datang saat butuh sesuatu. Pas mereka butuh aja mereka datang, tapi pas kita butuh mereka malah hilang, malah gak ada kabar. Nah, itu gak sehat karena berat sebelah ya. Dan otomatis menyakiti hati kamu, menyakiti hati kita dengan teman yang seperti itu, yang hanya mereka datang pas butuh, tapi pas kita butuh mereka hilang. Dan itu gak dewasa juga cara berteman seperti itu, dan pastinya toksik. Kemudian yang ketiga, kamu merasa lelah atau stres tiap kali bersama mereka. Kalau ngumpul dengan mereka, kalau ngumpul dengan dia, kalian ngerasa stres, ngerasa depresi, kalian dikritik keras atau dia ngerendahin kalian. Nah, itu toksik. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau kalian ketemu dia, kalian overthinking, stres, dan gak bisa mengutarakan pendapat, takut ngomong, takut salah ngomong, takut dia tersinggung. Berarti dia bukan teman yang baik untuk kamu.
Kemudian mereka nggak senang melihat kamu sukses. Nah, itu salah satu ciri teman yang toksik, yang nggak sehat, hubungan pertemanan yang nggak sehat. Seperti yang aku katakan tadi, mereka iri ngelihat kamu jalan ke depan, ngelihat kamu terus membangun, ngelihat kamu value-nya semakin tinggi, mereka tuh iri dan nggak suka. Berarti itu bukan teman yang sehat dan itu toksik. Mendingan kamu jauh-jauh, karena masih banyak teman yang mendukung, yang positif vibes. Dia mendukung temannya high value, value-nya semakin naik, kualitasnya semakin naik, malah dia senang. Kalau kalian berani tinggalin teman-teman yang toksik ini, kalian insya Allah akan ketemu dengan teman-teman yang lebih baik. Bergaullah dengan orang yang semisi dengan kamu, yang value-nya tinggi. Intinya bergaul dengan orang-orang yang positif, yang gak memiliki ciri-ciri sifat toksik seperti yang aku katakan tadi. Oke. Yang lebih bahaya, kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang ada di dalam pertemanan yang toksik itu. Kita mikir, dia kan udah jadi teman aku dari lama, masa aku tinggalin dia, masa aku nggak berkawan lagi dengan dia. Tapi ingat, panjangnya hubungan itu bukan jaminan sehatnya hubungan. Oke, jadi kalau emang toksik, ngerugiin kalian, udah cut off aja, nggak apa-apa. Tapi kalian tetap menjaga hubungan silaturahminya tetap baik, tapi nggak sesering dulu kalian berteman, nggak setiap hari dengan dia. Hanya ya say hi aja. Kemudian yang bagian 3, pertemanan yang membuat kita tumbuh. Pertemanan sejati adalah yang bikin kita berkembang. Mereka orang yang melihat potensi dalam diri kita, bahkan saat kita sendiri belum melihatnya. Oke, teman-teman yang baik itu yaitu yang ngedorong kamu keluar dari zona nyaman, yang kasih dukungan saat kamu jatuh, ingatkan kamu tentang tujuan dan nilai-nilai kamu, rayakan keberhasilan kamu tanpa rasa iri. Oke, kalian pasti ngerti maksud ini adalah ciri-ciri teman yang baik. Kita semua butuh teman seperti itu, tapi pertanyaannya, sudahkah kita jadi teman seperti itu juga untuk orang lain? Jadi harus selaras ya, harus 50-50 lah, jangan berat sebelah. Oke, jangan kalian mau dimengerti aja tapi kalian nggak mengerti teman kalian. Jangan kalian ingin dia full effort untuk kalian tapi kalian nggak ada effort untuk dia. Jadi bertemanlah harus adil, harus bijaksana secara dewasa ya, saling membutuhkan, saling membantu. Oke, kemudian bagian 4, jadi diri sendiri saat berteman. Salah satu tanda pertemanan yang sehat adalah ketika kamu bisa jadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi, tanpa harus selalu setuju, dan tanpa merasa harus berubah demi diterima. Oke. Kemudian kalau kamu ngerasa harus berubah jadi orang lain supaya bisa berteman dengan seseorang itu tanda bahaya. Pertemanan bukan soal pencitraan, tapi soal kejujuran dan kenyamanan. Ya kalau nggak nyaman untuk apa? Kalau kalian stres dengan dia, ya untuk apa? Mendingan ngejauh aja. Masih banyak teman-teman yang baik selagi kalian orang yang baik, selagi kalian pribadi yang baik. Oke, saat kita bisa jadi diri sendiri, kita juga bisa lebih hadir secara utuh dalam hubungan itu. Kita bisa memberi dan menerima dengan tulus tanpa beban. Oke, kemudian bagian 5, tips membangun dan menjaga pertemanan yang sehat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membangun pertemanan yang sehat itu? Tipsnya sederhana, gak banyak. Yang pertama, pilih teman yang nilai hidupnya sejalan denganmu. Gak perlu terlalu cari kriteria teman yang meninggi, yang terlalu menyulitkan hidup kamu. Cari aja yang sefrekuensi, yang sama nilainya dengan kamu. Oh, kalian orangnya membangun positive vibes, kalian orangnya gak suka yang temen yang gimana ya, terlalu heboh gitu. Cari yang sejalan dengan kamu, orang yang dia tetap asik tapi dia tetap lembut misalnya, bukan yang ketok-ketok meja kalau bercanda atau sejenisnya. Cari yang mana membuat kalian nyaman, yang sefrekuensi sama kalian. Kemudian yang kedua, komunikasikan batas dengan jelas. Jadi kalau kalian gak suka cara dia bersikap terhadap kalian, cara dia menegur, membentak, bercanda, kalian langsung bilang aja, gak usah dipendam. Malah kalau dipendam itu menjadi hubungan kalian tuh jadi jauh, diam-diam. Kayak di hubungan sekarang yang lagi famous, silent treatment, itu jangan. Berteman ngapain kayak gitu ya kan? Jadi langsung kasih tahu aja apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, cara dia memperlakukan kita. Tapi pastinya kasih tahu dengan cara yang baik, dengan sopan, be fun, dengan cara yang santai, tapi tetap ya
Intinya kalau kalian dapat temen sefrekuensi, dia ngerti kita negur untuk jadi lebih baik lagi, nggak cepat tersinggung. Kalau orang cepat tersinggung itu gimana ya? Menurut aku sedikit lumayan toksik juga. Kita susah dengan orang yang seperti itu. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit. Padahal kita nggak ngelakuin hal yang membuat dia tersinggung. Tapi ya, bertemanlah dengan orang yang berdaya, yang kuat ya. Intinya jangan kita ngomong lembut aja udah tersinggung, kita ngomong baik-baik aja udah tersinggung. Jangan, cari teman yang baik aja lah. Kita pun jangan kayak gitu ya. Jadilah orang yang santai, fleksibel. Kalau kita ramah, kalau kita rendah hati, kalau kita nggak sombong, kalau kita baik, kalau kita nggak mudah tersinggung, dimanapun tempat kita ditempatkan, dimanapun lingkungan baru yang kita masuk, insya Allah orang akan menerima kita. Oke? Kalau malah sebaliknya, kalian nggak akan diterima dan kalian akan merasa tersakiti sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan takut bilang tidak. Kalau dia ngelewatin batas kamu, kalau dia ngelewatin batas, kalau dia nggak sopan atau memang betul-betul ngelewati batas, kalian harus berani bilang tidak, enggak. Walaupun dia teman kamu, walaupun dia teman dekat, dia kasih tahu aja. Kayak cara yang aku bilang tadi, dengan cara baik-baik, sopan, be fun, tetap santai ya, jangan marah-marah. Oke. Kemudian yang keempat, evaluasi hubungan secara berkala. Kalian bisa lihat, kalian kan udah dewasa, cerdas. Kalian lihat, oh selama aku berteman dengan dia, diri aku jadi lebih baik nggak? Aku jadi lebih positif nggak? Positif vibe nggak? Aku jadi lebih membangun nggak? Aku lebih berkualitas nggak? Bermanfaat nggak hubungan sama dia selama ini? Atau bikin aku tenang nggak? Bikin aku happy nggak? Bikin aku bahagia nggak? Atau malah sebaliknya, bikin aku stres, depresi, tertekan aku berteman dengan dia, aku jadi lebih down grade-nya atau low value-nya, jadi kayak orang malas, kayak pembawaannya negatif, kita jadi low memang value kita. Nah, kalian bisa evaluasi itu. Kalau memang dengan berteman sama dia kalian stres, depresi, overthinking, tertekan kalian, dan value kalian, nilai kalian jadi low, kalian jadi anak yang malas, suka ngomong kasar, setelah berteman dengan dia lebih baik kalian cut off. Nggak perlu sering-sering lagi dengan dia, cukup say hi aja, cukup sekedar ya dia teman. Sesekali bolehlah tetap pergi dengan dia, tapi jangan setiap hari yang membuat kalian terseret ke dalam value-nya dia, jadi orang yang low value dan negatif. Oke. Karena andai kalian tahu, pertemanan itu sangat berpengaruh guys, sangat berpengaruh. Kalau kalian berteman dengan orang yang negatif, tontonannya nggak baik, akhlaknya buruk, omongannya kasar, kalian pasti sedikit demi sedikit akan terseret. Dan jangan sama seperti dia, 11-12 dengan dia. Kalian nggak mau kan? Jadi bijak-bijaklah dalam kalian memilih teman. Pilihlah yang positif, yang high value, yang nggak sombong, yang rendah hati, yang baik, yang positif lah. Oke, kalian pasti paham. Kemudian yang kelima, cara sederhana untuk membangun pertemanan yang sehat, yaitu jadi teman yang kamu sendiri ingin punya. Jadilah kalian misalnya pengen punya teman yang bijaksana, yang gak pelit, yang baik hati, yang lembut, yang bercandanya tetap sopan, gak kasar, yang menghargai batas-batas privasi atau batas-batas pribadi temannya. Nah, kalian harus jadi seperti itu juga. Jangan ingin mengharapkan teman yang kayak gitu tapi kalian gak seperti itu. Oke? Ingat, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik punya 1 atau 2 teman tapi yang benar-benar sehat dan suportif kalian, daripada punya 10 teman yang bikin kalian kehilangan jati diri kalian. Oke. Pertemanan yang sehat itu bukan kebetulan, tapi hasil dari pilihan kita yang sadar tentang kejujuran dan usaha 2 arah. Mulai sekarang, mari lebih bijak dalam memilih siapa yang kita izinkan masuk ke kehidupan kita. Dan jangan lupa, jadilah teman yang baik juga untuk orang lain. Oke, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, dan itu bikin aku semangat terus untuk buat video-video bermanfaat lainnya untuk kalian. Semoga kita bisa saling mendukung, saling berbagi manfaat, saling memotivasi. Subscribe itu gratis, oke, nggak berbayar, jadi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga share kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Ya,
Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kalian sehat selalu. Okay, see you guys in my next video. Bye bye. Oh iya, biar kita terkoneksi lebih dekat, kalian bisa cek bio di channel aku, baik ada nama Instagram, produk-produk aku atau lainnya. Kalian bisa cek on bio ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.